Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani dengan NPM 2408260106. Di sini saya akan mengerjakan tugas untuk remedial blok gastro, yaitu dengan materi penyakit gastritis. Definisi dari gastritis adalah terjadinya peradangan pada mukosa lambung yang dapat bersifat akut dan kronik akibat iritasi atau kerusakan lapisan pelindung lambung, sehingga asam lambung merusak jaringan. Etiologinya disebabkan karena yang pertama, infeksi Helicobacter pylori, kedua, penggunaan NSAID seperti aspirin, ibuprofen, ataupun diklopenat. Yang ketiga, konsumsi alkohol yang berlebihan. Yang keempat, terjadinya stres fisiologis berat seperti adanya trauma, sepsis, luka bakar. Selanjutnya, karena refleks empedu. Dan yang terakhir, bisa terjadi karena penyakit autoimun atau gastritis autoimun. Faktor resikonya yang pertama ada pola makan yang tidak teratur, 2. Makan makanan pedas, asam, berlemak. Biasanya pasiennya ada yang merokok. Selanjutnya karena konsumsi alkohol. Selanjutnya karena penggunaan obat pereda nyeri jangka panjang, pasien dengan usia lanjut, dan adanya riwayat infeksi Helicobacter pylori. Patofisiologi dari gastritis sendiri ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara faktor agresif atau asam lambung, pepsin, Helicobacter pylori, NSAID, dan faktor defensi seperti mukus bikarbonat, aliran darah mukosa. Nah, selanjutnya terjadilah kerusakan lapisan mukosa, menyebabkan inflamasi, adanya edema dan erosi mukosa lambung. Lalu, bila berlanjut terus akan terjadinya peradangan, ulkus, atau atrofi mukosa. Pada saat anamnesis, biasanya dijumpai keluhan utama nyeri ulu hati atau epigastrium, mual dan muntah, perut terasa penuh dan kembung, cepat kenyang, serta pasien biasanya sering sendawa secara berlebihan. Untuk alarm simptoms biasanya adanya muntah darah, BAB hitam atau melena, dan terjadinya penurunan berat badan dan adanya anemia. Pada pemeriksaan fisik, biasa dijumpai nyeri tekan daerah epigastrium, distensi abdomen ringan, dan adanya pada komplikasi biasa dijumpai anemia dan tanda perdarahan saluran cerna. Pada pemeriksaan penunjang, bisa kita lakukan endoskopi lambung sebagai gold standarnya. Di situ akan dijumpai mukosa hiperemis dan terjadinya erosi atau perdarahan, dimana ini untuk menegakkan diagnosa gastritis dan menilai keparahan. Selanjutnya bisa dilakukan tes Helicobacter pylori seperti urea breath test atau antigen tinja atau biopsi. Bila hasilnya positif, berarti penyebab utama gastritis kronis. Serta kita lakukan tes darah lengkap, di mana dijumpai Hb-nya itu akan menurun, di mana adanya anemia akibat perdarahan dan leukositosis, di mana itu menandakan adanya inflamasi. Serta pada pemeriksaan feses darah samar dijumpai positif perdarahan saluran cerna. Untuk tata laksana farmakologi, bisa kita berikan omeprazol sediaan 20 atau 40 mg, diberikan sekali sehari sebelum sarapan selama 2-4 minggu, atau bisa juga kita berikan 2 kali 1 selama 2-4 minggu. Bisa juga kita berikan ranitidin bila tersedia dengan sediaan 150 mg, diminum 2 kali sehari. Serta untuk pelindung mukosa lambung kita berikan sukralfat 1 mg 4 kali 1, dan eradikasi Helicobacter pylori selama 14 hari. Kalau misalnya dia positif
disebabkan karena Helicobacter pylori, kita berikan omeprazole dan kita tambahkan amoxicillin 1 gram 2 kali 1 dan clarithromycin 500 mg 2 kali 1. Selanjutnya, yang non farmako bisa kita beritahukan kepada pasien untuk menjaga pola makan yang harus teratur, hindari makanan pedas, asam dan berlemak, berhenti merokok dan pengonsumsian alkohol, dan juga hindari NSAID tanpa indikasi, serta manajemen stres karena stres dapat memperparah penyakit gastritis. Untuk edukasi kepada pasien, kita katakan untuk makan dengan porsi yang kecil tapi sering, jangan terlambat makan, hindari berbaring segera setelah makan, minum obat sesuai aturan, dan segera ke fasilitas kesehatan bila muncul muntah darah ataupun BAB berdarah. Untuk referensi yang saya gunakan itu yang pertama ada dari Indonesian Consensus Reports of Dyspepsia and Helicobacter tahun 2022, dan yang kedua itu ada Clinical Chemistry 2023 Update to the Diagnosis and Clinical Management of Helicobacter Infection, dan yang ketiga ada Clinical Practice Guideline for Gastritis Korea 2023, serta yang lainnya saya sertakan di mind mapping, bisa dilihat. Sekian, terima kasih hasil presentasi saya terkait materi penyakit gastritis. Bila ada salah kata saya mohon maaf, dan hanya kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.